tayri amsalul khattatif wal balsan. Jadi toir yang bawa batu 3 itu seperti khattatif dan balsan. Itu model burung, tak tahu seperti apa, saya tidak bisa gambarkan. Maquli tahirin salah satu ahjarin, hajarun fi manakirihi wa hajarani fi rijlaihi. La tusibu minkum ahadan illa sarat taqta'u a'dha'uhu wa halakah. Jadi di paruhnya ada batunya, begitu juga di kedua kakinya ada batunya. Yang mana batu tersebut tidak akan mengenai orang atau pasukan Abraha kecuali pasukan tersebut hancur dan mati, terpotong-potong tangannya kena lemparan batu. Walaysa kulluhum asabat wa kharaju haribina yamujuna ba'duhum fi ba'din fatasaqatu bi kulli tariqin wa halaku ala kulli manhalin. Akan tetapi tidak semua kena lemparan batu. Ada dari sebagian dari mereka itu yang lolos. Cuma mereka itu saking berdesak-desakan pengen lari dari lemparan batu tersebut, malah mati, menindih, ditindih, diinjak-injak sama teman-temannya. Wa amma Abraha fa ba'asallahu alaihi da asaqata bisababihi anamilahu wa lam yasil ila sana illa wa huwa mislul farhi wal sa'ada sadruhu an qalbihi summa halaka. Sedangkan Abraha sendiri Allah berikan sebuah penyakit sehingga dengan penyakit tersebut Abraha jari jemarinya lepas dan dia tidak sampai ke Son'a. Kenapa? Mati duluan, sebelum sampai Son'a sudah mati. Wan sada asadruhu an qalbihi summa halaka. Dadanya pecah, terus hatinya kelihatan dan mati. Wa amal Quraisy fakanu fatafarraqu fi syi'abin wa tahrazu fi ru'usil jibal khaufan ala anfusihim min ma'ratil jaysh. Walamma nazala bil jaysh ma nazala raja'u ila buyutihim aminin. Akan tetapi orang Quraisy itu dia berlindung di lereng-lereng gunung, di bawah gunung berlindung. Kenapa? Karena ada burung bawa batu lempar pasukan. Ada pasukan saja mereka sudah ada kalah jumlah 60.000 pasukan ada. Akan tetapi Tuhan melindungi mereka, orang-orang Quraisy ini, dengan burung ababil bawa batu dilemparkan kepada kambing. Nah, ketika sudah dikira aman, mereka balik lagi ke rumahnya. Cuma mereka ngeri, merasa ngeri. Wa kanat hadhihi al-waqi'ah fi syahril Muharram qabla maulidin Nabi bi 50 yawman aw bi 55 yawman. Ya, kira-kira Nabi sebelum lahir kejadian ini 50 hari. Wa huwa yutabiq awaqib Februari aw awail Maris sanah 71 miladi 571 Masehi, awal Maret, akhir Februari. Wa kanat taqdimatun qaddamahu Allah li nabi wa baiti. Ini hanya awal mula yang mana Allah perlihatkan kepada orang-orang Allah perlihatkan ini sebuah kejadian aneh, sebuah kejadian ajaib yang Allah tampakkan kepada orang-orang bahwasannya setelah ini akan lahir seorang utusan akhir zaman, seorang nabi penutup para nabi. Dan untuk menjaga tampakkan juga bahwa dengan kejadian ini bahwasanya Allah menjaga Baitullah. Li'annana hina nadarna ila baitil maqdis nara anna al-musyrikina min a'da'illahi istawallu ala hadhihi al-qiblah marratayn bainama kana ahluha muslimin. Kenapa? Kita lihat saja Baitul Maqdis yang mana
Baitul Maqdis itu mayoritas orang Muslim sebelumnya orang Muslim, Yahudi Nasrani. Tapi yang jadi pemimpin, yang menaklukkan kota ini malah orang kafir. Kama waqa'a li Bukhtan Nasar waruman, seperti yang terjadi pada Nebukadnezar, pada masanya Nebukadnezar. Dan kepemimpinan atau penaklukannya orang-orang Romawi. Nebukadnezar ini 587 sebelum Masehi beliau hidup, bukan beliau, dia Nebukadnezar hidup. Begitu juga orang-orang Romawi 70 Masehi sudah menguasai Baitul Maqdis. Yang menguasai orang kafir, yang dikuasai Muslim. Walakin lam yatim istilahun Nasara al-Habsah 'ala al-Ka'bah wa hum muslimun idda. Waktu itu wa ahlul Ka'bah kanu musyrikin. Sedangkan ini orang kafir di Mekah, orang kafir, musyrikin, ahlinya banyak orang musyrik kafir, berarti kalau musyrik kafir. Tapi jaga Baitullah. Dan orang Habasyah, yang orang Yaman itu, Abraha datang ke Mekah, dia Nasoro. Pada waktu itu mereka adalah ahli Nasrani. Ahli Nasoro. Orang-orang yang beragama Nasrani. Sedangkan orang yang di Mekah kafir musyrik. Tapi Allah jaga Baitullah. Allah jaga Baitullah. Begitu juga dengan Nabi yang akan lahir. Waqad waqa'at hadhil waqi'ah fi duruf allati yablughu naba'uha ila muqtabil ma'murah al-muqtadara iddak. Dan kejadian ini tersebar kepada samping-sampingnya Arab pada waktu itu. Dapat orang-orang Persia, dapat orang-orang Romawi yang ada di Syam. Keding kepi, karena dulu itu dua negara yang paling kuat hanya dua. Negara yang kuat itu hanya dua. Banyak negara di Cina pun ada kekaisaran, cuma nggak terkenal. Dua negara ini yang terkenal, Romawi dan Persia. Saling menghancurkan dua orang ini. Dua pasukannya negara ini sama-sama kuat. Kendian kanan genteng. Fal Habsah kanat la yasila qawiyya bil Ruman wal Faris la yaziluna lahum bil mirsad. Orang-orang Habsah memiliki mata-mata. Orang-orang Habsah ini menjadi mata-matanya orang-orang Romawi. Punya hubungan kuat. Ya, pastinya ada hubungan kuat, mata-matanya juga ada. Sedangkan Faris, Persia, mereka menguntit, lek-lek. Si kemas apa bisa kelihatan sama orang-orang Persia. Dia adalah menguntit, memata-matai, nyungu keberadaan kejadian apa yang terjadi. Dia mata-matai. Ya tarakkubu nama nazila bir Ruman wa khalafaihim. Saling orang-orang Romawi mata-matain orang Persia pun mata-matain orang Romawi. Sama. Walidzalika sur'anu ma ja'atil Firas ila al-Yaman ba'da hadhil waqi'ah. Waktu kejadian ini orang-orang Persia ngirim dua utusan ke Yaman untuk ngecek. Wa hatani dawlatani kana tamsilanil alam al-muqtadir fi dhalikal waqt. Dua negara ini adalah dua negara yang adikuasa. Persia dan Romawi adalah negara yang sangat kuat pada masa itu.
Fahadhil waqi'ah lafitatin amdaril alam wa dawlatihi amdaril alam wa dawlati ala sarfi baitillah. Dan kejadian ini Tuhan telah memilih Baitullah, bahwasannya Baitullah ini adalah suatu hal yang Allah lindungi dengan dengan dirinya sendiri, dengan zatnya Allah. Allah lindungi. Tidak boleh ada orang yang mengganggu Baitullah. Bahkan sampai sekarang pun Baitullah, Ka'bah itu masih belum pernah dikuasai oleh orang kafir. Belum pernah sampai sekarang pun. Dari dulu sampai sekian takoman pada Ka'bah atau Mekah jatuh ke tangan orang kafir. Wa annahu walladzi istafahu Allah litaqdis. Kenapa? Karena Allah sendiri yang menjaga kesucian Baitullah ini. Allah sendiri yang menjaga kesucian Baitullah. Beni siapa? Zatnya Allah saya jaga Ka'bah. Beni orang. Mun saking orang mari lo ber. Mun saking orang mari lo. Akan tetapi zat pengiran saya aja ke Baitullah seengkeuna Baitullah sampai sekian aman tak kening orang tak kening sama sekali sampai sekian. Faidan law qama ahadun min ahlihi bid'awan nubuwah kana dzalika huwa ainun ma taqtadi hadhihi alwaqi'ah wa kana tafsiran lil hikmah al-khafiyah allati kanat fi nasrillah lil musyrikin didda ahli iman bi tariqin yafuqu alamil asbab. Jadi jikapun suatu saat nanti dengan kejadian ini akan ada orang yang mendakwah tentang ketauhidan, maka itu menjadi sebuah hikmah yang tersirat, yang mana bisa dikaitkan dengan kejadian yang barusan itu, kejadian Fail dan Zamzam dan segala macamnya itu menjadi sebuah hikmah yang tersirat. Kana li Abdul Muttalib asrah banin. Bagi Abdul Muttalib ini memiliki 10 anak laki-laki. Yang pertama Al-Haris, Az-Zubair, wa Abu Thalib. Abu Thalib ini pamannya Nabi. Pamannya Nabi. Abdullah ini abahnya Nabi. Wa Hamzah, wa Abu Lahab juga pamannya Nabi. Wal Ghaida, wal Muqawwim, wal Dirar, wal Abbas. Jadi yang masuk Islam itu siapa saja? Yang masuk Islam itu Hamzah dan Abbas. Cuma yang lain ini Abu Thalib ini, ya ada sebagian versi yang mengatakan bahwasanya Abu Thalib ini masuk Islam setelah wafat. Setelah wafat. Ada yang satu versi mengatakan Abu Thalib tidak masuk Islam. Akan tetapi cintanya Abu Thalib kepada Nabi Muhammad SAW melebihi cintanya kepada anaknya sendiri. Wagila, dan dikatakan kanu pada anak-anak Abdul Muttalib ini 11. Ada yang bilang itu 11. Fazadu walad ismuhu Utham. Ada yang bilang itu ada yang 11 namanya Utham. Wakila kanu salasata wa kanu salasata asyar. Ada yang bilang 13 asar. 13 anak. Abdul Ka'bah wa Hajlan. Ada yang bilang Abdul Ka'bah dan Hajlan. Ini semua anak-anaknya Abdul Muttalib. Sedangkan anak perempuannya Sittun 6. Ummul Hakim, Baydha, Barrah, Atikah, Sofia, Arwa dan Amimah. Atikah, Al-Baydha, Barrah, Sofia, Arwa, Amimah, Ummul Hakim. Itu putra dan putrinya Abdul Muttalib. Banyak juga putra dan putrinya. Abbas dan Hamzah itu masuk Islam. Abu Thalib pada beberapa versi. Sedangkan Abu Lahab pamannya Nabi Muhammad.
sudah paman, tidak mau beriman kepada penarik-penarik, tidak mau sama sekali. Sampai ada ayat itu, tabat yada Abi Lahabin wa tab, satu ayat yang mencela Abu Lahab. Ayat sudah saya akhiri sampai di sini.